menyaksikan program yang hanya di TVRI Kaltara bersama aku Risma di Prismatik. Beragam warna, beragam perspektif. Hai semua teman-teman yang ada di rumah. Di episode Prismatik kali ini, kita akan ngobrol bareng sama Kak Julia, yaitu seorang atlet gulat asal Kalimantan Utara. Di balik setiap medali yang ia raih, ternyata ada banyak cerita tentang latihan, disiplin, dan perjuangan yang gak selalu kelihatan. Nah, bareng Kak Julia hari ini kita bakal ngobrol soal gimana caranya membagi waktu antara kuliah dan latihan, tantangan yang dihadapi selama menjadi atlet, sampai pandangannya tentang perkembangan olahraga di Kalimantan Utara, dan juga harapannya buat anak-anak muda yang ingin terjun ke dunia olahraga. Penasaran kan ceritanya seperti apa? Tapi sebelum kita ngobrol mengenai itu, kita nonton dulu video profilnya. Boleh di play, guys. Nah, tadi kita udah nonton video profilnya dan sekarang Kak Julianya udah bersama kita di sini. Halo Kak Julia. Halo. Makasih ya udah mau main ke Prismatik kali ini. Nah, tapi sebelum kita ngobrol, Kak Julia boleh perkenalkan diri nih sama teman-teman yang ada di rumah. Boleh Kak kamera sini? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julia. Saya berasal dari Antutan. Nah, saya ini adalah mahasiswa Universitas Kaltara dan saya juga adalah atlet gulat Antutan. Eh, Mungkin orang sukanya apa? Saya sendiri tuh sukanya hal baru. Jadi saya tuh senang tantangan dan juga berusaha terus berkembang baik di dunia olahraga maupun di perkuliahan. Ya mungkin itu. Oke Kak Julia. Nah, selain Kak Julia tadi mention kalau Kak Julia adalah atlet gulat. Iya. Tapi selain menjadi atlet gulat sendiri, selain latihan nih dan kuliah juga ya, Iya. biasanya Kak Julia ngapain? Saya tuh kerja juga kak. Jadi itu sambilan kan untuk sampingannya. Kegiatannya banyak banget ya berarti. Latihan juga, Iya, kuliah kuliah, juga, kerja juga. Iya. Kalau boleh tahu kerja di mana Kak? Saya tuh ini apa namanya? Mencoba-coba aja kerja masuk di mana aja gitu. Nah, kayak buka kafe, kerja di warung-warung ataupun di toko-toko gitu. Cari sekalian cari Iya, kesibukan pengalaman. gitu Iya, ya dan kesibukan. pengalaman. Tapi untuk latihannya sendiri berapa minggu sekali? Itu tuh apalagi kan kalau sekarang ini kan mau persiapan FOVORP itu kan yang di Malinau, jadi tuh kami tuh mungkin seminggu tuh bisa jadi 3-4 gitu. Padat juga ya berarti Iya. seminggu bisa 4 kali belum Iya. kuliahnya ya. Iya. Terus kerja juga tapi kerjanya sama full juga maksudnya waktunya dari kapan ke kapan. Pokoknya dia tuh sip-sipan kan setiap hari lah pokoknya kerjanya tuh. Tapi ini mengganggu jam kerja nggak datang Prismatik ini? Enggak Oh juga sih. enggak. Alhamdulillah tidak mengganggu ya. Iya. Dan banyak orang kenal dia berarti Kak Julia ini sebagai seorang atlet gulat. Nah, menurut Kak Julia sendiri siapa sih Kak Julia di luar dunia olahraga? Kalau saya sendiri sih, saya adalah orang biasa kayak teman-teman orang kayak orang-orang di luar sana aja kak. Kayak apa ya? Kayak suka apa ya? Apa sih orang bilang nih? Manusia normal lah Iya, ya, manusia seperti normal. masih manusia Iya. pada biasanya. Iya. Sama juga berkegiatan juga Iya. gitu. Nah, Kak Julia sendiri nih, udah berapa lama Kak Julia terjun ke dunia bela diri ya, gulat? Dan sudah berapa kali nih sudah berapa medali yang Kak Julia bawa pulang? Kalau untuk berapa lama saya ikutin ini, pokoknya dari kelas 7 SMP kak, sampai sekarang. Sekarang kalau boleh tahu kuliah semester berapa? Udah mau masuk semester 3 sih. Semester 3, Iya. berarti sekitar lebih dari berapa? 5 tahunan ya? Lebih Mungkin, dari 5 tahun ya? Iya. Dimulai dari SMP kelas 1 SMP sampai sekarang Iya. berarti masih aktif di dunia Iya. gulat. Nah, dari sekian tahun nih udah berapa banyak medali yang kakak bawa pulang?
nggak bisa terhitung. Tidak terhitung. Ini agak flexing sedikit ya, nggak kehitung. Berarti di rumahnya mungkin tempelan medali banyak. Iya, ada di kamar sih. Jadi pengkoleksi medali ya. Meskipun dia cuma benda mati dibilang tuh ya kak, tapi sangat berharga. Iya, value-nya tinggi. Iya. Didapatnya juga susah dengan Iya. latihan, air mata, keringat. Iya. Dan boleh nggak ceritain gimana awalnya Kak Julia tuh kenal sama olahraga gulat dan kenapa akhirnya memilih cabang gulat ini? Gulat. Saya itu kemarin pas di kelas 7 itu kan, saya itu ngeliat aja tuh orang-orang latihan, kayak pelatih saya pertama dia tuh ngajak kayak ayo latihan nih kayak gini gini gini, terus saya tuh kayak bilang enggak ah gitu kan, kayak sakit karena lihat bantingan atau apanya itu kan latihannya tuh sangat capek lah, dibilang sakit-sakit badannya. Nah terus lama kelamaan saya perhatikan, lihat sekalinya saya terinspirasi, apalagi pas di situ tuh dekat sama pertandingan gitu kan. Jadi kayak ayolah lumayan nih ada ininya gini-gini gitu kan, makanya saya mau aja langsung join. Jadi ya makanya kayak saya sudah rasa enak sih, makanya saya teruskan sampai sekarang. Awalnya diiming-imingi itu tadi ya, Iya, dapat ini ternyata enak juga nih, Iya. menjatuhkan lawan. Dan apakah dari kecil sudah terlihat Kak bakat suka bela dirinya? Kan bela diri ini harusnya kan punya kepercayaan diri yang tinggi ya. Apakah dari kecil sudah terlihat kayak aura jagoannya, kayak berani sama orang gitu loh? Ada. Oh ada, emang udah? Iya, istilahnya saya tomboy. Oh, apakah semua pegulat-pegulat wanita itu kebanyakan tomboy? Tergantung juga sih, ada juga yang nggak tomboy itu tapi ada juga yang mau ikut gitu kan. Ya cuma itulah di setiap latihan sakit gini makanya saya kayak agak kesel juga gitu. Ya namanya latihan gulat ya fisik Sakit, pasti sakit. ya. Kalau kakak sendiri apakah pernah cedera parah gitu? Nggak pernah, alhamdulillah sampai sekarang. Walaupun apa namanya, itu kan didorong kuat banget ya? Iya, dibanting lah juga kan. Nah itu tuh alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Paling kayak keseleo tangan karena faktor ndak ini, tapi nanti itu hilangnya sebentar aja. Mungkin karena sudah biasa. Iya. Tapi memang dari kecil sudah terlihat aura jagoannya. Iya. Tapi apakah kakak memanfaatkan kebiasaan kakak ini untuk istilahnya kayak jangan ada yang berani sama aku gitu? Oh nggak ada sih. Enggak ya? Iya, Aman ya, memang untuk olahraga aja ya. Iya. Berarti Paling orang-orang aja kan awas kamu jangan macam-macam sama dia gitu, nanti kamu dibanting gini. Makanya saya diam aja sambil tapi itu ketawa. memang dari luar. Iya. Tapi kalau dari diri sendiri nggak ada perasaan untuk melakukan itu gitu ya? Nggak ada. Tapi memang menurut aku kita sebagai perempuan memang harus punya basic bela diri. Iya. Apalagi di zaman sekarang ya, kan orang-orang catcalling lah, terus ada tindak kejahatan macam-macam ya terhadap perempuan zaman sekarang, mungkin karena laki-laki memikirkan lelaki itu berpikir perempuan itu sangat ringkih ya. Iya. Jadi bisa seenaknya. Jadi aku berpikir ya kayak memang basic bela diri itu sebenarnya perempuan harus punya. Nanti kalau aku punya anak kayaknya memang harus ku sekolahin bela diri. Iya. Jadi kalau ada temennya cowok macam-macam, aku suruh sikat aja itu anaknya. Iya gak sih Kak? Iya kan? Benar. Bela diri kan kita sebagai perempuan juga harus punya kan? Iya. Untuk mempertahankan apa namanya diri sendiri gitu ya. Betul. Iya betul, untuk membela diri. Oh enggak, itu kalau dijahatin. Ya sorry misleading ya. Maksudnya itu untuk mempertahankan diri dan harga diri gitu ya. Iya. Dan nah aku pengen tahu nih untuk gulat sendiri itu lebih mengandalkan core apa Kak? Apakah kaki, apakah tangan? Ini sih semuanya sih Kak, maksudnya badan kita itu harus kuat gitu. Makanya kayak istilahnya tuh mental, fisik kita tuh harus kuat. Jadi itu kita tuh untuk bertahan tuh bisa gitu nah. Apa kan otomatis kan kita kayak ditindis atau gimana tuh kita harus kuat gitu. Mungkin kaki, kalau yang aku tadi lihat di video profilnya kaki ya kayaknya ya, karena kan kita didorong gitu ya. Jadi mungkin apa namanya kekuatan kaki juga ya harus. Iya, ada juga sih kayak pokoknya jiwa bertahan kita tuh lah di fisik kita tuh kuatnya. Dan mental juga ya. Iya. Mungkin pernah nggak kakak ada di masa dimana mental kakak mungkin ya ini kan kita kan perempuan masih muda, mungkin digalau gitu, tapi kakak harus bertanding nih, apakah berpengaruh terhadap
itu tadi mental saat bertanding? Nggak ada sih kak, tapi kayak kalau misalnya kita tuh betul-betul mau tanding kan kita harus mode serius gitu kan, apalagi kita tuh ingin menampilkan yang terbaik gitu. Nah makanya tuh harus fokus, jadi tuh makanya kalau saya galau atau kayak mental kayak gimana tuh saya usahakan buat pemanasan dulu sebelum bertanding. Profesional ya. Iya harus. Berarti kayak gugup-gugup itu ada kan. ya namanya bertanding pasti deg-degan ya. Iya gugup, tapi Karena- nanti lama-kelamaan enggak tuh. Karena menang dan kalah tadi nih Iya. ya. Tapi kakak pernah nggak ada rasa takut kayak melawan, kayak ngelihat wah badannya lebih besar nih daripada aku? Ada. Pasti ada. Pasti ada. Iya apalagi kan kebanyakan nih saya ini kan kecil kan, nah terus lawan saya tuh kebanyakan tuh besar. Nah jadi tuh jarang lawan saya itu sepadan dengan saya, jarang, makanya lebih besar dari saya, jadi saya tuh kayak gimana, tapi bilang pelatih saya, teman-teman saya bisa, dia bilang, makanya saya tuh usahakan bisa, jadi berani aja gitu. Memang mental ya Iya juga. mental Tapi banget. walaupun kakak lawannya besar-besar kan, tapi kakak terus yang menang. Iya Asik. alhamdulillahnya. Alhamdulillah ya. Dan waktu pertama kali kakak latihan nih, mulai kelas 1 SMP itu, apa yang paling berat buat kakak jalanin? Yang paling berat ya apa ya, kayak jarang ini sih, maksudnya pas itu tuh jarang-jarang ikut latihan gitu. Masih Sabtu Minggu gitu latihannya ya, nggak setiap karena hari. kayak sakit-sakit kan juga badan tuh, jadi makanya agak ini jarang ikut latihan, mungkin itu sih kak. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya Kak Julia setelah iklan yang berikut. Nanti kita kembali setelah iklan yang berikut ini. Bye bye.